tadi siapa yang ngomong yang awalnya? Oh, si Ece ya. Jadi kota Korintus ini adalah ibu kota dari apa namanya, Akhaya. Atau jadi gini, Yunani itu dibagi menjadi dua provinsi. Yang pertama Makedonia, ibu kotanya itu Tesalonika, dan Akhaya itu ibu kotanya Korintus, begitu ya teman-teman. Jadi dua provinsi ini provinsi Akhaya lah ya, istilahnya begitu ya. Ini tempat, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Korintus adalah tempat yang paling maju, paling kaya, merupakan kota metropolitan yang terkemuka pada zaman itu, begitu ya teman-teman. Dan bahkan bukan hanya metropolitan, tetapi menjadi kota yang maju, makmur lah pada zaman itu, dan itu merupakan kota perdagangan juga, di mana semua orang bisa mampir ke situ. Dan kemudian tadi ada Dewi, ada bukan Dewi, apa namanya, ada kuil penyembahan yang mereka lakukan, dan mereka melakukan hubungan seks di sana juga dalam ibadah penyembahan mereka. Nah, kalau dikatakan begini, Korintus itu menjadi kota yang angkuh secara intelek, begitu ya. Secara pengetahuan mereka angkuh, menjadi kota yang angkuh, kaya secara materi, dan bejat secara moral, begitu ya. Jadi tiga hal ini, dan kota ini sebenarnya segala macam dosa di sana ada, begitu ya. Dan yang paling terkenalnya adalah kota Korintus ini adalah perbuatan cabul dan hawa nafsunya, begitu ya. Jadi itu yang pertama, yang tidak semua saya bahas, sebenarnya banyak sekali tentang Korintus ini, tapi oke, segitu aja dulu bagian dari apa namanya, perkenalan kita tentang kota Korintus secara singkat. Dan sekali lagi bahwa kota ini adalah kota yang sangat kaya dan juga sangat padat penduduknya. Mereka penyembah berhala, tadi sudah disampaikan ya, bejat secara moral, dan apalagi ya, itu bejat secara moral. Makanya pada zaman itu tuh ada sebutan kalau ada orang yang bermoral bejat, atau misalnya nggak benar lah ya, bermoral bejat lah ya, teman-teman tahu lah ya, bermoral bejat, ia disebut kamu orang Korintus, gitu ya. Jadi panggilannya gitu. Makanya kalau sekarang orang misalnya ketemu di jalan, orang apa namanya, orangnya bejat begitu ya, moralnya bejat, bilang aja kamu orang Korintus gitu. Dia nggak tahu apa itu orang Korintus ya. Begitu ya. Iya. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah kita kenalan dengan Aquila dan Priscilla, begitu ya. Jadi Aquila dan Priscilla ini siapa sih mereka? Gitu, ini adalah pasangan suami istri, teman-teman. Jadi pasangan suami istri, yaitu Aquila ini adalah nama dari Roma yang diberikan kepadanya, dan dia itu dari Pontus. Tentunya di ayat kedua tadi sudah dijelaskan, dan itu nama Roma itu dipilih sendiri. Dalam bahasa Latinnya itu disebut Aquila, yang arti namanya itu elang atau raja wali. Jadi dalam bahasa Ibrani sendiri disebut Nesher, gitu ya. Nama dari Aquila ini. Ya, jadi dia adalah seorang Yahudi, teman-teman. Jadi bukan orang Yunani. Aquila ini adalah seorang Yahudi, begitu ya. Kemudian apalagi? Oke, yang kedua adalah kita berkenalan dengan Priscilla. Priscilla ini siapa? Dia adalah istri dari Aquila. Aquila adalah suami Priscilla, begitu ya kalau teman-teman. Jadi biasanya nama panggilan ini, Priscilla ini dipanggilnya Priska, begitu ya. Ada yang punya nama Priska, pernah ketemu? Pernah ya? Namanya Priska. Ya, tahu artinya apa? Arti nama Priscilla. Ya. Tahu arti namanya Priska? Tidak tahu. Namanya itu apa? Si Cece tahu nama artinya Priska? Nggak tahu, Captain. Nama arti Priska nama arti Priska itu kuno, gitu ya. Oh Jadi iya. sebenarnya ya kuno. Jadi kalau ketemu Priska, kamu kuno gitu ya, nggak salah. Jadi nggak salah ya, namanya memang arti namanya adalah apa namanya, Priska. Priska itu adalah kuno. Jadi menurut Strong Encyclopedia, dalam bukunya, dalam ensiklopedia Strong ini, MC Clinton menuliskannya begini: Priscilla berasal dari Priska, atau bahasa Latinnya adalah kuno ya. Jadi itu kedua orang ini adalah dua yang tokoh yang luar biasa di dalam pasal 18 ini, di mana mereka
menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak bisa dipastikan kapan mereka menjadi anak Tuhan, kapan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa baru ketika Paulus ada di sana, ada juga yang mengatakan bahwa sudah sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa Aquila dan Priska ini adalah berasal dari Roma ya, karena mereka diusir oleh kaisar yang bernama Claudius pada saat itu, pada tahun 1041 sampai 54 Masehi begitu ya. Jadi melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen, dan semua orang Yahudi pada zaman itu di Roma diusir. Jadi sehingga ada yang lari ke Korintus, ada yang ke beberapa tempat yang lain. Tapi justru ini kita lihat bahwa bisa saja memang Aquila dan Priska ini adalah sudah menjadi Kristen sebelumnya, entah itu karena mendengarkan Injil dari orang lain atau memang mereka belajar kebenaran firman Tuhan begitu ya. Tapi apapun itu, ya intinya mereka di sini adalah orang yang sudah melayani Tuhan, orang yang sudah bertobat begitu ya. Bukan baru kemarin sore atau baru tadi pagi bertobat lalu malamnya jadi pelayan Tuhan begitu ya. Tapi intinya di sini apapun itu, entah itu baru atau lama, tapi mereka sudah orang bertobat, itu yang penting. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Dan kita melihat bagaimana mereka tadi sudah dijelaskan kerjasama, komitmen mereka melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan itu luar biasa sehingga pelayanan Paulus semakin maksimal dan pemberitaan Injil juga semakin semakin tersebar dengan luas. Ini kalau kita lihat suami istri itu sehati, satu tujuan, sevisi, bisa bergandengan tangan, bisa saling topang menolong, maka sesuatu yang besar akan terjadi ya. Jadi kalau kita ada seringkali kita temukan suami atau istri melayani Tuhan tapi suaminya masih di lapok tua begitu ya. Gitu. Atau suaminya melayani Tuhan, istrinya masih nggak mau ke gereja, jadi nggak ada saling mendukung. Penting sekali ya teman-teman, saling support satu sama lain. Tapi apapun itu tentang mereka berdua ini adalah mereka orang yang konsisten, mereka orang yang melayani Tuhan dan melakukan pelayanan dengan sangat-sangat maksimal sekali begitu ya. Oke, mungkin saya tidak akan panjang menjelaskan karena teman-teman tadi sudah jelaskan, tetapi apa yang menarik dari yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana Paulus di dalam pelayanannya, bagaimana dia dia mendapatkan orang-orang yang bertobat juga di dalam pelayanan di Korintus ini. Tetapi kita lihat apa yang terjadi dengan Paulus di ayat 6, 7 dan bukan 6 dan 7 dan 8, sorry. Di ayat 9 dan 10 begini. Ini menurut saya ini yang paling penting dari semua, dari pasal yang kita baca, bagaimana Paulus sebenarnya dia mengalami kondisi yang buruk teman-teman. Dia dianiaya, tadi siapa Bro Berkat sudah jelaskan ya beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dengan Paulus di sana. Mereka difitnah. Sebenarnya kalau dibahas satu ayat per ayat, panjang banget, nggak akan selesai sampai jam 3 subuh ini. Tapi oke saja kita bahas ayat 9 dan 10. Di dalam ayat 9 dan 10 ini teman-teman, ada satu kondisi, ada satu keadaan di mana Paulus itu sedang berada dalam tekanan. Paulus itu sedang berada dalam kondisi putus asa. Paulus di sini sedang berada dalam kondisi tidak ada berpengharapan atau dalam kondisi ketakutan begitu. Bagaimana tidak bahwa banyak hal yang dialami sebelumnya, bagaimana mereka menolak orang-orang Yahudi yang di sana, mereka menolak bahkan melakukan penganiayaan mereka dengan kepada Paulus dan juga orang lain, menyerang, membunuh, bahkan membinasakan mereka-mereka ini. Jadi ini suatu kondisi yang tidak ideal buat Paulus untuk memberitakan Injil. Meskipun demikian, Paulus tetap di ayat 6 dan 7 tadi kita lihat bahwa bagaimana Paulus mengatakan kepada mereka bahwa biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Jadi artinya apa? Bahwa kita lihat di sini Paulus sudah mengasih tahu bahwa Kristus itu, Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya begitu. Dia yang menebus dosa umat manusia. Maka orang-orang yang menolak Kristus memang harus menanggung dosanya sendiri begitu ya teman-teman. Kita lihat di sini tidak ada lagi orang atau makhluk lain kepada siapa yang mengoperkan atau membagikan dosanya. Udahlah saya bagi dosa saya karena ini terlalu banyak, saya bagi untuk bisa saya selamat. Nggak bisa begitu ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa
Kristus bukan satu-satunya jalan ke surga atau jalan keselamatan, maka biarlah darahnya tertumpah atas kepalanya sendiri begitu. Jadi sudah tidak ada lagi penembusan dosa untuk dia karena dia sendiri yang menolak begitu ya. Sampai Paulus mengeluarkan statement yang seperti itu, dan itu sebenarnya agak keras. Dan itu juga agak kasar. Ya sudahlah, kamu nggak mau ya ngapain harus capek-capek saya buang-buang waktu kepada kamu untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, tapi kamu keras kepala. Artinya apa? Jangan apa namanya, kita menemukan orang yang modelnya begini, udahlah jangan mau buang waktu, nggak mau berubah, udah diajarin, udah dikasih tahu, udah dibimbing, bahkan sering kita doa tengking menengking ke dia, ya udah teking, udah tendang segala macam, kayaknya nggak berubah juga, udahlah nggak usah lah. Jangan buang waktu, udah pakai daun segala macam untuk dia bertobat, untuk dijampi-jampi supaya bertobat, tapi nggak juga, nggak mempan. Ya sudah, nggak usah, biarkan saja, karena dia yang menolak hari itu, bukan Tuhan gak mengasihi dia, tapi dia menolak itu. Tapi oke, kita masuk ke ayat 9 dan 10 yang menurut saya ini adalah bagian sangat penting dari semua pelayanan Paulus yang dilakukan di ayat sebelumnya. Bagaimana tadi saya sudah mengatakan bahwa Paulus di sini adalah sangat merasa ketakutan, sangat putus asa, sudah nggak ada harapan lagi. Ngapain model pelayanan begini ya? Kita capek-capek tapi nggak ada harga dirinya sama sekali, kita nggak dianggap begitu ya. Misalnya begitu ya. Udah begitu bukan nggak dihargai, malah dicaci maki, dihina, difitnah. Aduh, kayaknya sakit ya. Ini pelayanan Tuhan atau pelayanan apa ya? Kok modelnya begini ya? Begitu bisa kira-kira begitu. Nah biasanya orang dalam kondisi seperti itu banyak mundur. Dalam kondisi hopeless ini